Hai, momen lagi di kampung gini, pas kebetulan lagi turun hujan. Enaknya makan yang direbus-rebus. Pas banget kebetulan, kalau di kampung gini, pangan selalu tersedia. Seperti ini, ada ubi jalar dan ubi talas. Ini cemilan cocok banget disantap saat turun hujan gini, sambil seruput kopi. Dimasak dengan cara dikukus atau direbus seperti ini lebih cocok dan lebih sehat dibanding digoreng-goreng. Juga lebih kerasa banget kesan dan suasana di desanya. Nah, supaya lebih sempurna kenikmatannya, lebih cocok sambil seruput kopi. Apalagi kalau kopi hitam lebih cocok. Rebusan ubi sudah matang dan kopi sudah siap. Saatnya dinikmati. Diiringi dengan suasana hujan ditambah udara yang sangat dingin, itu yang menambah suasana semakin syahdu. Hari kedua di desa, lihat terong batrawali sungguh menggoda. Yuk kita eksekusi. Hai, dikarenakan terong batrawali depan rumah nenek buahnya sangat lebat. Jadi ini kita unuh aja untuk tambahan menu makan pagi ini. Dikarenakan terong batrawali ini pohonnya bisa tinggi banget, jadi aku lumayan susah memetiknya. Selain pohonnya bisa tinggi, buahnya juga bisa sangat besar. Mungkin paling besar di antara jenis terong-terong lainnya. Oke, karena buah-buahnya besar, segini sepertinya cukup untuk sekali masak. Karena jarang banget kita bisa kumpul-kumpul gini, jadi pas ada momen bersama gini, rasanya sangat berarti dan berkesan. Kelihatan banget tuh kakak dan Kia, sepertinya bahagia banget bertemu. Mesti kadang berubah jadi Tom and Jerry. Lanjut eksekusi. Oh iya, kalau ada yang nanya, ini masak-masak hanya untuk konten atau emang hobi? Dan jawabannya dua-duanya. Karena sebelum aktif konten, masak-masak emang hobi aku. Apalagi basicnya kerjanya di restoran dulu sebelum menikah. Lanjut potong-potong aja. Jadi terong patrawali ini kulitnya sangat lembut. Kalau dimasak seperti gak ada kulitnya. Tapi untuk yang gak suka pahit, kayaknya gak akan suka karena rasanya pahit seperti paria. Makanya terong ini jarang juga dimakan mentah dan saya namain saja terong batrawali. Dan ini sudah mateng. Dari segi tampilan, rasa tidak akan pernah bohong. Ini mantul banget, apalagi kalau ditemanin ikan asin, cocok pisan. Mari kita caplok aja. Setelah part satunya ambil lalapan dari kebun, ini part 2-nya kita ambil ikan ke empang. Yuk gaskeun. Jadi kita coba pancing dulu. Mesti sudah dikasih tahu nenek, katanya dipancing susah banget dapetnya. Kali ini kita buktikan karena emang hidup perlu pembuktian. Waktu terus berlalu, sudah 1 jam kita menunggu, belum ada kepastian. Apakah mau diterima pancingan ini atau mau diabaikan tanpa satu strike pun. 2 bidadari yang sedang menunggu dengan harap cemas.
Apakah kita makan dengan ikan hari ini? Atau hanya makan dengan kucai? Entahlah. Dewi Fortuna berpihak, tapi yang dikirim adalah ikan kecil dan lucu yang harus melanjutkan hidupnya. Kayaknya segera meluncur lah. Panggil mama dulu ya. Selesai. Hai guys. Kita Gak dapet kayaknya nyerah. Kayaknya nyerah biar mama aja yang bawa jala. yang ke komplek. Kita sudah kedatangan sindennya ini. Sinden yang sok gatal. Aduh. Lalu pada akhirnya nenek yang harus mengambil tindakan selanjutnya untuk ancrup ke empang dan memaksa ikan-ikan untuk mau dibawa ke daratan dan disajikan sebagai tambahan lauk untuk menu makan siang kita hari ini. Dan sepertinya sudah cukup lumayan hasil pemburuan hari ini. Saatnya kita sudahi pemburuannya. Di part 2 kemarin kita berburu ikan, dan ini saatnya kita bakar. Cocok banget, lauknya ikan bakar dan nasi kuning, yuk gaskeun. Dan ini hasil pemburuan kita. Untungnya dapat duo yang super jumbo, jadi lebih dari cukup untuk makan bersama hari ini. Langsung kita eksekusi aja, kasih bumbu surga dunia agar aroma bau amisnya hilang. Lanjut kita taruh di atas si jago merah yang sudah menyala. Jangan lupa sambil kipas dan dibalik agar tidak gosong, agar matangnya merata. Dan ini aromanya sudah bikin lapar banget. Dan tiba-tiba turun hujan, tapi suasananya jadi sejuk dan cocok banget makan bersama diiringi suasana hujan. Jadi lebih tambah semangat menghuapnya. Bakar kucai lengkio, lalapan taman pelengkap, dan ini cocok banget mendampingi ikan bakar. Dan ini wanginya sudah tercium dari jarak 50 km. Nah, selain khas banget, alas pakai daun pisang ini ternyata ada filosofinya yang membuat kebersamaan semakin terasa dan menjadi lebih nikmat dibanding pakai alas piring. Dan semuanya sudah siap. Nasi kuning dengan lauk ikan bakar dimakan bersama dengan momen turun hujan adalah momen yang sangat jarang. Jadi momen ini sangat berkesan. Mari kita makan. See you di next video. Hai, jadi pagi ini mau panen pisang kapas di depan rumah nenek. Kebetulan pisangnya sudah banyak yang bisa dipanen. Jadi rencananya mau bikin keripik pisang atau bisa disebut lantak. Nah ini pohonnya serius, buahnya besar-besar banget. Gaskeun kita eksekusi lah.
Nah, sambil nonton saya lagi nebang pisangnya, kita ketahui dulu manfaat dan kelebihan buah pisang kapas ini. Kelebihan pisang kapas ini terletak pada teksturnya yang lembut seperti kapas dan rasanya yang manis alami, membuatnya ideal untuk diolah menjadi berbagai cemilan tradisional seperti pisang goreng, kolak, atau bolu pisang. Tapi sekarang kita mau bikin keripik pisang, jadi gak perlu nunggu pisangnya matang. Dan ini super besar banget, kira-kira kalau ditimbang beratnya mungkin sampai 20 kilo. Nah, sebelum dieksekusi, kupisahkan dulu sama bonggolnya, karena bonggol pisang tidak enak untuk dikonsumsi. Nah, ini untuk satu tundunnya ada sekitar 5 sikat, lebih dari cukup untuk bikin keripik. Sambil nunggu kupas kulitnya selesai, ini saya on the way dulu mau beli kayu bakar. Memasak pakai kayu bakar selain rasanya bisa beda karena proses gorengnya lama, jadi lumayan boros kalau masak pakai gas. Jadi pilih pakai kayu bakar aja. Kebetulan ada tetangga yang jual kayu bakar dan murah sekali, harganya 10.000 per ikatnya.